Sebenarnya jualan online itu bisa bikin kamu kaya nggak sih? Kalau itu pertanyaan yang ada di pikiranmu saat ini, kamu berada di tempat yang tepat. Yuk kita tonton videonya. Hey guys, selamat datang di channel YouTube Demanda bersama saya, Agustinus Nugroho. Di channel ini kamu akan belajar banyak sekali tips dan triks untuk berjualan online, terutama buat kamu para dropshipper. Selain itu, kami juga akan memberikan banyak knowledge tentang jualan online, supaya kamu bisa go to the next level. Video kali ini berasal dari survei yang kami lakukan pada saat kami merekrut anggota grup reseller Demanda, yaitu Zero to Hero. Kami selalu memberikan pertanyaan ini nih sebelum mereka join program Zero to Hero, yaitu berapa income atau pendapatan yang kamu pingin punyai setelah kamu berjualan online. Hasilnya sangat bervariatif. Ada yang bilang 1 juta, ada yang bilang 2 juta, ini per bulan ya. Ada yang bilang 100 juta, ada yang bilang sebanyak mungkin, ada yang bilang 10 juta. Variasinya banyak sekali. Ternyata setelah punya selidik ya, jadi kami banyak melakukan wawancara dengan para reseller-reseller tersebut. Ternyata mereka kepingin jadi kaya dengan jualan online. Which is nggak salah ya, tapi apakah itu bisa? Itu kan pertanyaan utamanya ya. Makanya di video ini kami akan memberikan jawabannya dengan menjelaskan 4 level jualan online. Seperti apa sih 4 level jualan online itu? Level yang pertama adalah dropshipper. Populasi dropshipper sebagai penjual online ini yang paling gede dibandingkan level-level yang lain. Kenapa? Karena yang namanya dropshipper itu sangat mudah dimulai. Nggak pakai modal, nggak perlu stok, nggak perlu gudang. Yang urusin packing, yang urusin pengiriman bukan dropshippernya, tapi suppliernya. Maka orang kalau mau jadi dropshipper itu sangat mudah. Apalagi kalau dengan Demanda ya, tinggal download aplikasinya, langsung daftar, langsung share, sudah bisa jadi dropshipper. Nah pertanyaannya, apakah dropshipper ini bisa bikin kamu kaya? Model bisnis dropshipping ini bisa bikin kamu kaya? Jawabannya sebetulnya bisa, tapi membutuhkan usaha ekstra. Artinya kamu harus sering banget berjualan, kamu harus sering banget menawarkan produk, posting produk di sosial media, posting produk di WhatsApp status. Kamu harus sering banget dan kamu juga harus memiliki yang namanya skill negosiasi, yang namanya skill jualan. Karena transaksinya akan terjadi di chatroom ya, terjadi di either itu DM Instagram atau WhatsApp atau mungkin chatnya Facebook. Nah, di sini kamu membutuhkan skill yang namanya negosiasi karena pasti akan terjadi proses tawar-menawar harga. Level yang kedua adalah reseller. Apa sih bedanya dengan dropshipper? Pada saat seseorang menjadi reseller, artinya dia sudah mengeluarkan modal untuk berjualan. Dia sudah melakukan stok barang, dia punya inventory sendiri. Tapi yang di stok biasanya emang nggak banyak. Yang di stok adalah produk-produk yang paling laku dia jual. Most likely, biasanya yang namanya reseller ini adalah upgrade dari dropshipper. Jadi dia ini dulunya dropshipper, lalu dia udah jualan online, dan dia udah tahu produk-produk mana yang paling laku dijual online. Yang jadi masalah adalah kadang suppliernya kehabisan barang. Kadang yang namanya proses packing itu lama. Pada akhirnya si dropshipper ini berpikir, gimana kalau saya stok aja, jadi stoknya ini lebih akurat, dan pada saat proses packing saya bisa cepat. Jadilah dia seorang reseller. Selain hal itu, otomatis dia harus punya sebuah space, dia harus punya sebuah ruangan untuk meletakkan stok-stoknya. Dia juga harus melakukan packing sendiri. Dia juga harus mengantarkan barangnya ke kurir untuk mengirim barang. Artinya pekerjaannya tuh bertambah kalau dibandingin sama dropshipper. Kalau dropshipper hanya jualan saja, reseller ini jualan, melakukan packing, melakukan stok, dan juga mengirim barang. Yang dia bisa dapatkan adalah pelanggan-pelanggan yang loyal karena dia bisa proses barangnya secara cepat. Harganya biasanya selisihnya nggak jauh sih sama harga-harga dropshipper karena dia biasanya nggak beli barang terlalu banyak. Yang dia beli adalah barang-barang terlaris tapi jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Level ketiga adalah yang namanya stokis. Level ini mirip sekali dengan reseller. Bedanya adalah kuantitas stoknya. Dia stok barang banyak. Bisa jadi dia ini adalah seorang importir.
Bisa jadi dia ini kenal sama pengusaha-pengusaha atau pengrajin. Pada akhirnya dia bisa beli barang langsung dari mereka dan dia bisa stok. Nah, bedanya adalah gudangnya, size gudangnya. Kalau yang namanya stokis, gudangnya bisa jauh lebih besar dari reseller. Karena yang dia stok juga banyak. Tapi dia juga bisa membuat yang namanya home store. Dia bisa membuat yang namanya toko offline. Dan dia juga bisa berjualan online di banyak channel seperti marketplace, bisa menjadi supplier-supplier dropship yang lain, dia bisa jualan dari TikTok Shop. Yang pasti channel penjualannya dia jauh lebih banyak kalau dibandingin sama dropshipper. Profit yang dia dapatkan itu juga jauh lebih gede. Kenapa? Karena dia belinya banyak. Yang namanya pembelian barang, yang mahal apanya? Ongkir kan? Kalau dia beli barang secara banyak dan barang ini cukup dimasukkan ke satu kontainer, dia akan mendapatkan ongkir yang jauh lebih murah dibandingkan kalau ngirimnya itu sedikit-sedikit ya. Nah, yang kedua juga, dia juga bakal dapat harga yang jauh lebih rendah daripada dropshipper atau reseller. Karena sekali lagi, belinya banyak. Karena yang namanya jualan online, volume perputaran barang itu sangat vital. Kalau barangnya keluarnya banyak, biasanya harganya lebih murah, dapat diskon khusus. Pada akhirnya, dibandingkan dengan reseller sama dropshipper, yang namanya stokis ini akan mendapatkan uang yang jauh lebih banyak. Sekarang kita masuk ke level yang keempat nih. Ini level yang sangat berbeda dibandingkan 3 level yang lain. Level keempat adalah brand owner. Coba bayangin nih, kalau kamu punya merek-merek gede seperti Adidas, seperti Nike, seperti Zara, seperti Pull and Bear. Kalau kita lihat secara kualitas, sebetulnya produk-produk lokal itu nggak kalah loh dengan produk-produk mereka. Tapi karena mereka punya brand yang sudah sangat besar dan sangat terkenal sekali, mereka bisa menjual barang tersebut dengan lebih mahal. Hal ini bisa terjadi karena ada orang-orang yang memang loyal terhadap brand tertentu. Ada orang yang sepatunya ya semua Nike, karena dia emang suka yang namanya Nike. Ada semua orang yang bajunya itu Zara, karena emang udah loyal sama brand Zara. Walaupun harganya lebih mahal, mereka nggak peduli. Yang penting adalah saya bisa pakai bajunya Zara, saya bisa pakai sepatunya Nike. Di sini yang namanya brand owner itu bisa seorang pengusaha yang memproduksi barang-barangnya sendiri. Jadi dia punya pabriknya sendiri dan dia juga memasarkan produk-produknya sendiri. Bisa juga dia memanfaatkan jasa-jasa produsen lain untuk memproduksi barang sesuai yang dia mau dan memberikan brand sesuai brandnya. Yang pasti harga produksinya dibandingkan dengan harga barangnya setelah dicap atau di brand atau dimerekin dengan mereknya dia, ini akan jauh lebih tinggi. Selisihnya harga jualnya ini tinggi banget kalau dibandingkan harga produksinya. Nggak percaya? Kalau kita lihat misalkan Zara sale ya, Nike sale lagi diskon gede-gedean, diskonnya sampai 75%, 50%, 80%, 70 plus 10. Ternyata kalau mereka melakukan diskon seperti itu, artinya walaupun barang itu udah didiskon, mereka masih profit. Jadi bayangin sendiri ya, gimana harga barang branded, harga barang yang sudah dimerekin, ini tuh sangat tinggi. Jadi profit yang bisa mereka dapat ini jauh lebih tinggi dibandingkan 3 level lainnya. Tapi kerjaannya gimana? Susah nggak? Susah banget. Karena mereka bukan hanya mengatur perputaran barang, tapi mereka harus membuat brandnya menjadi terkenal. Ini involves atau melibatkan banyak sekali proses. Jadi ini sudah kita ngomong company atau perusahaan yang udah gede banget. Itu level keempat. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, jualan online itu bisa bikin kamu kaya nggak? Bisa, tergantung kamu ada di level yang mana. Kalau kamu dropship bisa kaya nggak? Bisa, tapi kerjanya juga harus lebih keras. Yang namanya reseller bisa kaya nggak? Bisa aja, karena dia punya konsumen-konsumen yang loyal. Kalau yang namanya stokis bisa kaya nggak? Bisa, karena dia punya inventory atau stok yang luar biasa besar, profitnya jauh lebih tinggi, channel marketingnya jauh lebih banyak. Apalagi kalau yang namanya brand owner, kalau brandnya sukses, dia tentu saja bisa kaya.
Jadi jawaban pertanyaannya, apakah jualan online bisa jadi kaya? Bisa, tergantung usaha kamu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Hopefully ini bisa memberikan wawasan yang menarik buat kamu dan bisa memberikan pacuan atau semangat supaya kalau kamu sekarang dropshipper, suatu saat kamu bisa naik level menjadi reseller, kamu bisa menjadi stokis, bahkan kamu bisa menjadi yang namanya brand owner. Kalau kamu suka video-video seperti ini, jangan lupa like videonya, subscribe ke channel YouTube Demanda, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih, selamat berjualan, semoga sukses selalu.